Baik, kita kan ada sampaikan dulu ini Mas Anton untuk pemirsa IDX Channel terkait dengan update emiten ya. Kita akan sampaikan ada beberapa emiten yang mungkin bisa dicermati menjadi bagian dari portofolio mereka di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa, Baik, langsung saja kita akan lihat bagaimana untuk emiten update yang pertama yaitu ada Bumi Serpong Damai atau BSDE yang membukukan pendapatan pra penjualan atau marketing sales kita lihat ini 4,7 triliun. Sekitar 65% dari target sebesar 7,2 triliun rupiah. Kemudian kita lihat untuk emiten update berikutnya ada Pevindo yang menegaskan peringkat untuk triple B minus untuk PP Property atau PPRO. Dan selanjutnya kita lihat ada Bursa Efek Indonesia yang mencabut suspensi saham dari PT Ratu Prabu Energi dengan kode sahamnya ARTI. Dan ini mulai Jumat pada 16 Oktober lalu. Dan kita lihat emiten update berikutnya, Bursa Indeks Harga Saham Gabungan, kita lihat Astra Internasional tentunya. Ini Astra Internasional atau ASII membukukan pertumbuhan penjualan kendaraan roda 4 lebih dari 50% secara bulanan di September 2020. Kita akan fokus untuk satu emiten pemirsa. Kita akan cermati bagaimana dengan BSDE ya. Kita lihat BSDE ini kan kita tahu target prapenjualannya di tahun 2020 itu sekitar 7,2 triliun. Sementara hingga September sudah mencapai 4,7 triliun rupiah atau 65%. Sementara pada kinerja penutupan akhir pekan lalu atau Jumat masih bergerak positif 0,63% di level 795. Adapun pergerakan year to date masih negatif 36,6% dengan PE ratio minus 99 kali. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Antonius Edison. Ya, Mas Anton, kita akan coba cermati nih, BSDE 65% dari target. Suatu hal yang bisa dikatakan positif kah bagus ya. bagi kinerja perusahaan di tengah pandemi COVID-19 semua hampir rata-rata properti terpuruk ini Mas Anton. Silakan. Ya, secara data memang tampak bagus ya untuk pencapaian 65% dari target itu suatu pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi ini. Oke. Namun jika kita melihat pergerakan sahamnya sendiri secara teknikal, BSDE memang masih dalam sideways ya, bergerak ranging di antara 735 sampai dengan area 825. Selama bergerak di area tersebut BSDE nggak menarik ya. Harusnya dia setelah melewati area 820 baru rasanya harusnya rally. Baik, tapi setidakkah itu menjadi suatu hal yang perlu dicermati tentunya bagi investor maupun traders, terutama mereka yang sudah memiliki portofolio BSDE, apa yang harus dilakukan? Tetap wait and see, boleh average down ketika BSDE mencapai area level support dari sideways-nya tadi di sekitar 750 sampai dengan 740 untuk menurunkan harga rata-rata Anda dan siap nantinya dijual setelah dia mencapai area resisten berikutnya di area 900. Baik, berarti ranging saja kah pergerakan saat ini? Closing kemarin kan 795, sementara Anda katakan 735, 825 begitu menjadi range-nya memang pergerakan dari BSD. Jadi akan fluktuatif di area itu saja begitu Mas? Area itu saja sampai dengan 2 bulan ke depan. Oh, 2 bulan ke depan. Oke, lebih kepada sebaiknya mungkin akhirnya trading jangka pendek saja ya. Ada keuntungan 35% kita lepas dulu, nanti ngambil lagi posisi di bawah pada saat boleh seperti itu. Oke, berarti strateginya memang harus hit and run ya nampaknya ya kalau untuk BSDE. Baik, itu dia 65% dari target penjualan di tahun 2020. Dan kalau dilihat dari proyeksi ke depannya bagaimana dengan sektornya ini? Kalau menurut Mas Anton, di tengah pandemi sementara PSBB sudah dilonggarkan, bagaimana? Sektor properti saya rasa masih akan terdampak cukup berat karena ekonomi baru-baru mulai recover, tentunya para pelaku usaha juga masih membenahi usaha mereka ya, belum melirik investasi ke dunia properti. Jadi saya rasa properti tidak cukup baik untuk sampai dengan awal tahun depan. Oh, cukup sulit mencapai 7,2 triliun target akhir tahun marketing sales dari BSD? Secara target mungkin akan tercapai, tapi rasanya untuk mencapai the whole target yang sebelumnya, yang dari 2019 kan mereka punya skenario sebelum pandemi ini, rasanya akan cukup sulit untuk mencapai keseluruhan target tersebut. Baik, tapi kalau kita lihat dibandingkan misalnya dengan perusahaan properti lain, bagaimana kondisi fundamental dari BSDE sendiri?
Dari properti lain BSDE rasanya lebih cukup baik ya bila dibandingkan dengan Alam Sutra dan kemudian PP Properti. BSDE salah satu yang fundamentalnya secara penjualan cukup baik ya. Jadi saya rasa untuk sektor properti BSDE masih boleh dilihat ya untuk ditradingkan, tapi untuk sektor properti emiten lainnya saya rasa kurang baik. Oh ya, BSD rekomendasi yang bisa Anda berikan ini mumpung belum buka market nanti pada saat opening market kita bisa mengambil posisi beli. Apakah kita langsung saja hajar kanan pada saat opening atau buy on weakness sebaiknya? Tetap buy on weakness di area support yang tadi sudah disebutkan di area 730 sampai dengan 740. Hit and run. Hit and run saja. 730, 740 itu adalah the best entry untuk masuk di BSD atau Bumi Serpong Damai ya dengan peluang 825 kah itu jangka pendek atau menengah? 825 jangka pendek, jangka menengahnya di area 900. Baik, 825 sampai dengan 900 ya. Tapi memang sambil terus mencermati pergerakan sahamnya mungkin ya. Apabila indeksnya turun biasanya juga langsung terkena jual juga nampaknya untuk BSD seperti ini. Betul. Oke. Jadi itu range-nya 730, 740 kita mengambil posisi beli hit and run harian saja. Begitu dalam artian dengan resisten terdekat 825 kemudian agak panjang sedikit ke level 900. Baik, bagaimana dengan PPRO? Nah ini dia, Pevindo sudah menegaskan peringkatnya untuk triple B minus ini. Bagaimana? Ya. PPRO secara sahamnya sendiri juga sudah kayak saham tidur ya, dan kemudian peringkatnya juga turun. Saya rasa PPRO tidak menarik untuk dibahas lebih lanjut karena sahamnya nggak ada peluang sama sekali. Betul. Kita tinggalkan berarti PPRO. Bagaimana dengan Astra Internasional? Kita tahu juga, meskipun pandemi, tapi kan kita lihat penjualannya perlahan-lahan sudah naik nih, sepertinya. Nah, bagaimana nih? Apakah layak kita koleksi, apalagi nanti ada kebijakan stimulus di sektor otomotif yang dinantikan masyarakat investor maupun juga Indonesia lainnya yang ingin membeli produk otomotif? Ya, Astra Internasional dari sisi penjualan juga mulai recover dari semenjak pandemi kemarin terpukul cukup berat ya. Dan secara teknikal ASII ini juga sudah mulai breakout dari resisten-resisten kecilnya. Sehingga masih memiliki peluang upside yang cukup lumayan ke area sekitar 5.500 sampai 5.600. Cari terus peluang Astra untuk buy on weakness maupun buy di harga sekarang. Area supportnya terdekat di area 4.700 ya. Bisa cari peluang buy on weakness area 4.700 sampai dengan area 4.800 untuk Astra. Oke, itu dia berarti Astra Internasional juga masih bisa dikatakan menjadi bidikan untuk investor ya. Kita trading hari ini ya. Baik, support 4.700 atau 4.800, current price juga masih boleh ya. Tapi mungkin bertahap begitu dengan peluang ke 5.500 sampai dengan 5.600 ini Mas Anton. Iya, betul. Cari harga terbaik. Oke, karena memang dari sisi penjualan kendaraan roda 4-nya juga naik lebih dari 50% ini secara bulanan di September 2020 Mas Anton. Baik, kita akan jeda dulu, nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan juga ada beberapa sentimen juga yang mungkin ini masih dicermati oleh masyarakat investor yang membuat indeks juga masih ragu-ragu apakah akan naik terus atau justru masih akan bergerak sideways dengan kecenderungan mengalami tekanan kembali. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.